Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Febrianti. Saya dari kelas 12 Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang materi pernikahan dalam Islam. Pengertiannya dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan istilah. Menurut bahasa, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu, berkumpul. Sedangkan menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Ketentuan hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, asal-usul nikah adalah mubah, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya sebagai berikut. A. Jaiz atau mubah, artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. B. Wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. C. Sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup. D. Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungnya. E. Haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Adapun rukun nikah dan syarat-syaratnya, yaitu dibagi menjadi 5. Rukun nikah pertama, calon suami. Syarat 1. Beragama Islam. 2. Atas kehendak sendiri. 3. Bukan muhrim. 4. Tidak sedang ihram haji. Rukun 2, calon istri. Syarat pertama, beragama Islam. 2. Tidak terpaksa. 3. Bukan muhrim. 4. Tidak bersuami. 5. Tidak sedang dalam masa iddah. Dan 6. Tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun ketiga, adanya wali. Syarat pertama, mukallaf atau Islam, dewasa dan sehat akal. 2. Laki-laki merdeka. 3. Adil. 4. Tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun keempat, adanya 2 orang saksi. Syarat pertama, Islam. 2. Dewasa. 3. Sehat akalnya. 4. Tidak fasik. 5. Hadir dalam akad nikah. Dan yang terakhir, rukun kelima, adanya ijab dan qabul. 1. Dengan kata nikah atau yang semakna dengan itu berurutan antara ijab dan qabul, itu syaratnya. Dan sekarang yaitu talak sugro dan kubro. Talak sugro yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dengan talak huluk atau karena permintaan istri. 2. Talak bain kubro yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali atau yang sering disebut talak 3 dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini, suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istri kecuali dengan syarat 1. Bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain. 2. Bekas istri telah dicampuri oleh suami yang baru. 3. Bekas istri telah dicerai oleh suami yang baru. 4. Bekas istri telah selesai masa iddahnya setelah dicerai suami yang baru. Alasan jatuh talak, yaitu 1. Ilah, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Ilah merupakan adat Arab jahiliyah, masa tanggungnya adalah 4 bulan. 2. Li'an, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Dan ketiga, ada zihar, 4 khulu dan 5 fasak. Iddah secara bahasa adalah berarti ketentuan bilangan.
Menurut istilah, iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain, yaitu ada lamanya masa iddah. Pertama, wanita yang sedang hamil masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. 2. Wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati suaminya maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 3. Wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid maka masa iddahnya 3 kali qulu atau 3 kali suci. 4. Wanita yang tidak haid atau belum haid masa iddahnya selama 3 bulan. 5. Wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya masa bagiannya tidak ada masa iddah. 2. Hak perempuan dalam masa iddah. Pertama, perempuan yang taat dalam iddah raj'iyah. Kedua, wanita dalam iddah bain atau iddah talak. 3. Wanita dalam iddah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi ia dan anaknya berhak mendapat harta waris suaminya. Kalian bisa baca-baca lagi. Dan di sini ada rujuk. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud rujuk dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i masih dalam iddah. Adapun di sini hukum rujuk. 1. Asal hukum rujuk adalah mubah, haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Ketiga, ma'ruf bila diketahui meneruskan percintaan lebih bermanfaat. Keempat, sunat bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Dan kelima, wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istri. Kedua, rukun rujuk. 1. Istri dengan syarat pernah digauli talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Kedua, suami dengan syarat Islam berakal sehat tidak terpaksa. Ketiga, sighat atau lafal ruzuk. Dan keempat, saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Dan terakhir di sini ada hikmah pernikahan. Yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Dan ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menimbulkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Dan terakhir, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pernikahan dalam Islam. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.